sesuka hati kita berbuat di hutan, membuat kerusakan di hutan. Tapi kita tidak terima kalau harimau membuat sesuka hatinya di hutan, karena itu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tetap di channel Fadli Hasibuan 88 di dua konten. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, sahabat pecinta alam? Di video kali ini kita mendapatkan berita 5 hari atau 1 minggu yang lalu kalau saya tidak salah beritanya di Aceh. Terjadi lagi menyayat hati kita, pecinta alam, pencinta lingkungan, pencinta hutan. Pasti tersayat hatinya mendengar si kucing besar 3 ekor meninggal dunia. Bukan 1, 3. Tentunya kawan-kawan pasti tahu beritanya dikarenakan jerat. Berita tersebut menjelaskan harimau terkena jerat sekaligus 3 dengan anak-anaknya kawan-kawan. Tentunya kita, pencinta alam, pencinta lingkungan, pencinta hutan, merasa tersakiti, tersayat hati kita mendengarnya kawan-kawan ya. Disinilah kepunahannya. Kalau kelakuan sebagian manusia masih menggunakan jerat dengan alasan menjerat babi, akan tetapi lihatlah apa yang terjadi kawan-kawan. Siapa yang mau kita salahkan seperti ini? Menjeratnya di mana? Menjerat di hutan. Menjerat babi masuk ke dalam hutan atau di perbatasan hutan. Tentunya kita menunggu berita yang jelas dari BKSDA di Aceh. Di sini saya mohon izin kepada guru-guru, kepada para master, kepada para pawang. Di sini saya bukan pawang ahli, bukan. Di sini saya hanya pencinta alam, pencinta hutan kawan-kawan ya. Jadi saya merasa tersakiti. Bukan 1, 3 sekaligus dengan anaknya kawan-kawan. Ini sangat menyayat hati bagi kita. Kalau menurut saya ini seperti disengaja kawan-kawan ya, membuat jerat maupun itu di perbatasan hutan, di dalam hutan, mau di perkebunan kelapa sawit, seperti ada unsur agar si kucing besar ini punah seperti itu. Agar yang punya uang bisa masuk ke dalam hutan dan merusak hutan, mengambil kayu, mengambil pepohonan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu kawan-kawan. Rumahnya dirusak, harimaunya dihabisi. Sampai kapan kita tidak sadar-sadar kawan-kawannya? Bagi kalian yang merusak hutan ya, yang membunuh harimau, satwa yang ada di hutan, tunggulah pembalasan si belang. Tunggulah pembalasan sang raja hutan kawan-kawan. Lihatlah, 3 dengan anaknya kalian habisi. Siapapun Anda yang menghabisinya, 3 kawan-kawan. Pasti akan ada balasannya. Kalau memang betul itu niat Anda untuk menghabisinya, pasti akan ada balasannya untuk Anda nanti. Saya merasa tersakiti. Terus terang, saya merasa tersakiti. Apalagi pencinta alam, pencinta satwa, pencinta hutan, pasti merasa tersakiti mendengar berita tersebut. Kabarnya di Aceh. Wajar tidak mereka balas dendam? Si kucing besar tadi, si kucing besar balas dendam. Wajar apa tidak kawan-kawan? Coba saja lihat. Cobalah berpikir yang jernih. Kita
memasang jerat ke hutan. Saya yakin kawan-kawan, yang memasang jerat pasti tahu di sekitaran tempat dia memasang jerat ada binatang buasnya, harimau, seperti itu. Pasti dia tahu. Itu tidak bisa dipungkiri, karena itu daerah dia. Dia mengetahui tempatnya. Dia memasang jerat. Kalau tidak dapat babi, mungkin dapat harimau, seperti itu, binatang buas. Nanti anak cucu kita tidak akan mendengar lagi yang namanya harimau. Mereka hanya mendengar cerita dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Tidak melihatnya langsung di berita, tidak melihatnya langsung dengan kamera, bahwasanya memang betul ada harimau itu di Indonesia, seperti itu. Tidak akan melihatnya lagi. Silahkan Anda berbuat sesuka hati Anda, tapi jangan salahkan kalau si belang berbuat sesuka hatinya, menghabisi Anda, yang sesuka hati Anda menghabisi isi hutan. Silahkan, pasti akan ada balasannya. Jadi bagi kawan-kawanku pencinta alam, jangan putus asa kita. Dimanapun kawan-kawan berada, di Sumatera manapun kawan-kawan berada, mau itu di Jawa ya, walaupun katanya harimau Jawa sudah punah, tetap kita lestarikan hutan, kita jaga tempat mereka. Saya tahu kawan-kawan pasti merasa tersakiti mendengar berita tersebut. 1 ekor harimau dan 2 ekor anakan harimau langsung mati di tempat kawan-kawannya, terkena jerat. Sesuka hati kita membuat kerusakan di hutan, tapi kita tidak terima kalau harimau membuat sesuka hatinya di hutan, karena itu tempatnya. Seperti kita melakukan sesuatu di rumah kita karena tempat kita, ya seperti harimau. Harimau seperti itu melakukan sesuka hatinya di hutan karena tempat mereka, rumah mereka. Kita datang membawa jerat dan merusak tempatnya. Anda datang ke kawasan mereka, membuat jerat, memasang jerat. Coba, kalau alasan Anda meresahkan warga, ada harimau, saya harus memasang jerat. Ini meresahkan, karena warga saya sudah sering diterkam. Di tempat saya sudah banyak korban yang diterkam harimau. Kenapa? Coba, kenapa harimau masuk ke kawasan Anda? Seharusnya Anda bertanya seperti itu. Jangan sesuka hati Anda memasang jerat ya di kawasan harimau. Kenapa Anda tidak melaporkan ke pihak yang berwajib seperti BKSDA? Kalau Anda melihat harimau di tempat Anda, kenapa Anda tidak melaporkan langsung ke BKSDA? Jangan berbuat sesuka hati Anda memasang jerat. Itu namanya unsur kesengajaan, kawan-kawan. Anda sengaja memasang jerat dengan alasan tadi, karena sudah merasakan masuk ke kawasan saya. Kenapa dia masuk seperti itu? Seharusnya kita tanya hati kita, kenapa harimau masuk ke kawasan Anda? Kenapa harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit? Dikarenakan apa? Tempatnya sudah rusak. Ya, itu harus kita akui. Tempatnya sudah dirusak sebagian manusia. Coba kita mundurkan sekitar 20 tahun yang lalu, kawan-kawan. Tidak ada berita harimau masuk ke kota. Tidak ada harimau masuk ke kampung, tidak ada. Ya. Kalaupun ada yang merusak tempatnya. Makanya dia masuk ke perkampungan. Kenapa di zaman sekarang ini semakin canggih, harimau-nya pun masuk ke perkampungan, ke perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dulu tempatnya. Jangan salahkan harimaunya.
kita yang membuka lahan di tempatnya. Sungguh celaka Anda yang ada niat Anda di hati Anda, unsur kesengajaan menjerat harimau. Sungguh celaka Anda. Maka tunggu balasan. Pasti ada balasan untuk Anda nanti. Lihat saja, kita semua pencinta alam, pencinta lingkungan, ya, pencinta hutan pasti merasa tersakiti. Semoga saja kita tidak mendengar berita ke depannya yang lebih parah lagi. Semoga saja tidak. Jangan ada lagi berita si kucing besar mati, si kucing besar diracun, si kucing besar terkena jerat, si kucing besar diburu. Jangan ada berita itu lagi. Itu harapan kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.